Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, berdirinya saya di sini, saya ingin mempresentasikan apa itu COVID-19. COVID-19 adalah penyakit akibat infeksi virus Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus yang dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Hanya dalam beberapa bulan, agar penyebaran COVID-19 tidak makin meluas, beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang kita sebut PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Tingkat kematian akibat COVID-19, menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 4 November 2021 adalah 4 juta orang dengan jumlah kematian 1.403 jiwa. Dari kedua angka ini dapat disimpulkan bahwa case fatality rate atau tingkat kematian yang disebabkan oleh COVID-19 di Indonesia adalah sekitar 3,4%. Case fatality rate CVR merupakan persentase jumlah kematian dari seluruh kasus positif COVID-19 yang sudah terkonfirmasi dan dilaporkan. Data terakhir menyebutkan persentase kematian akibat COVID-19 berdasarkan kelompok usia adalah sebagai berikut. Usia 0 hingga 5 tahun 0,5%, usia 6 hingga 18 tahun 0,5%, usia 19 hingga 30 tahun 2,9%, usia 31 hingga 45 tahun 12,9%, usia 46 hingga 59 tahun 3,64%, usia 60 tahun ke atas 46,8%. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 52,3% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 47,7% sisanya adalah perempuan. Meski jumlah kematian akibat COVID-19 tergolong tinggi, jumlah penyintas atau orang yang pernah terinfeksi COVID-19 kemudian sembuh juga terus bertambah, yaitu 4.091.938 jiwa. Gejala awal infeksi COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak atau berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut di atas muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus COVID-19. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi COVID-19. Ada apa aja sih? Oke, yang pertama ada demam. Suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Batuk kering, sesak nafas. Penyebaran COVID-19 disebabkan oleh 2 jenis virus baru. Kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan, infeksi virus corona bisa menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang, seperti flu atau infeksi sistem pernafasan dan paru-paru seperti pneumonia. Pada penghujung tahun 2020, beberapa laporan kasus menyebutkan bahwa virus corona telah bermutasi menjadi beberapa jenis atau varian baru, misalnya varian Delta. COVID-19 awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, setelah itu diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. Penularannya bisa melalui cara-cara berikut loh. Tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 bersin atau batuk. Yang kedua, memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19. Misalnya, uang atau gagang pintu. Yang ketiga, kontak jarak dekat kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa menggunakan masker, dan WHO menyatakan COVID-19 juga bisa menular melalui aerosol. Meski demikian, penularan ini biasanya terjadi dalam prosedur medis tertentu, seperti bronkoskopi, intubasi, hisap lendir, dan pemberian obat
hirup melalui nebulizer. Penularan melalui udara ini juga bisa lebih mudah terjadi di tengah kerumunan orang, khususnya di dalam ruangan yang tertutup. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.